Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas UI UX TI ya, vokasi TI. Yang pertama saya mohon maaf hari ini nggak bisa ngasih materi secara langsung karena ada tugas ya full teman-teman dari pagi sampai malam. Jadi ini saya coba deliver materinya by asinkronus. Nanti absen akan saya lampirkan di link deskripsi ya. Jadi silakan teman-teman lihat. Absennya hanya hari ini aja. Jadi teman-teman setelah melihat materi ini silahkan untuk langsung mengisi absen ya. Oke, jadi ini kita pertemuan keempat, kita masuk ke permodelan tas pengguna rekan-rekan sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas tentang empathy map dan user persona. Jadi kita akan melanjutkan dari hasil framework minggu lalu. Oke ya, kalau teman-teman lihat ini di layar, nggak tahu, saya yakin kalian punya persepsi punya persepsi sendiri ya, atau persepsi khusus terkait dengan melihat tampilan yang ada di depan. Entah mungkin ada yang melihat ini bagus, mungkin ada yang melihat ini sebagai sesuatu yang sangat crowded sekali, atau mungkin sesuatu yang sangat mengganggu ya. Mungkin ada seperti itu juga, cuman memang kita bisa melihat ya, dan saya yakin rekan-rekan sekalian mungkin bisa menyimpulkan lah terkait dengan penilaian dari satu tampilan website ini. Entah itu masalah layoutnya, entah itu masalah warnanya, atau mungkin hal-hal yang lain yang itu mungkin sedikit menggelitik teman-teman untuk melihat preview dari website ini. Setelah dari yang sebelumnya ini, ketika kita melihat ini mungkin ada hal yang menarik ya. Kita mungkin melihat sebetulnya dua website ini mempunyai fungsi yang sama. Fungsi yang sama tersebut ini sebagai salah satu dari medium distribusi informasi, yaitu portal website. Yang ini sama-sama juga, yang ini juga sama teman-teman, dan kita mungkin melihat akhirnya ada beberapa hal yang membedakan di antara dua contoh website ini. Kalau yang pertama tadi mungkin rekan-rekan sudah punya persepsi kalau website ini layoutnya berantakan, atau mungkin hierarkinya kurang pas, atau mungkin sangat kacau. Kalau kita melihat ini mungkin ada hal yang lain ya. Kalau saya pribadi melihat satu tampilan website ini, The Washington Post ini, layoutnya bagus banget teman-teman ya. Terus readability atas teks pesan verbal yang ditampilkan itu juga cukup clear. Dan hierarkinya juga sangat enak, meskipun mungkin kita melihat ini seolah-olah kayak koran, tapi kalau saya pribadi melihat sebetulnya yang bikin kayak koran itu karena faktor tipografinya, bukan layoutnya, karena ini disesuaikan untuk kebutuhan website atau portal digital. Nah, mengapa saya memberikan contoh itu teman-teman? Karena memang saya yakin setiap website itu mempunyai tipe pembaca sendiri-sendiri ya, yang setiap platform atau setiap produk digital itu mempunyai usernya sendiri, yang kita tidak bisa melihat itu sebagai bagian yang mungkin kurang spesifik atau seperti apa. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu hubungannya dengan pemodelan tas pengguna? Ya ini karena kita harapannya ketika merancang sesuatu ya, kita harus dapat memenuhi ekspektasi dari pengguna itu sendiri teman-teman ya. Jadi yang seperti yang rekan-rekan tadi coba lihat atau coba rasakan website yang pertama, rasanya bacanya sulit dan sebagainya, itu adalah respon. Website yang kedua itu lebih mudah dibaca, itu adalah respon. Nah, kita mencoba sebelum dia merespon, kita sudah punya hal bagaimana memenuhi ekspektasi mereka. Nanti kalau ke website atau platform kita, minimal dia mudah untuk membaca, mudah untuk memahami, dan relatif membantu mereka untuk ngapain di sana. Nah, pemodelan tas pengguna ini sebetulnya adalah satu pendekatan dalam desain UX ya, yang itu digunakan untuk memahami, kita mendokumentasikan task skenario atau activity pengguna yang ingin melakukan sebuah activity di dalam suatu produk atau sistem ya, entah itu dia membaca berita, atau dia mungkin mencari barang dan lain sebagainya. Jadi kita harapannya itu dapat dengan menggunakan pemodelan tas pengguna ini, kita dapat mendokumentasikan sebetulnya ekspektasi mereka itu seperti apa.
Nah, tujuannya adalah yang pertama, yang paling sederhana teman-teman ya, ini ada dua, mengidentifikasi kebutuhan dan mengidentifikasi preferensinya mereka. Jadi kebutuhannya apa, preferensinya kayak gimana. Jadi tidak hanya sekedar untuk kita merancang sesuatu tanpa mungkin ada tujuannya, tapi dengan sesuatu yang bagus ya secara tampilan, tapi harapannya meskipun itu bagus ya, jadi looks yang bagus itu pasti kita sudah melewati mata kuliah materi sebelumnya tentang law of UX ya, salah satunya aesthetic usability effect, bahwa desain yang bagus itu harus looks-nya bagus ya, karena itu adalah memberikan attraction. Tapi namun bukan berarti hanya itu saja, tapi kita sangat ada nilai plusnya ketika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna itu sendiri agar pengembangan desainnya lebih bagus. Nah, secara teknis seperti ini teman-teman ya, nanti kita akan belajar tentang customer atau user journey mapping. Jadi ini adalah frameworknya, meskipun kalau kalian cari di internet itu secara konten mungkin ada yang beda-beda ya patternnya, cuman yang bisa kita samakan dari user journey mapping ini adalah bahwa memang framework ini digunakan untuk kita memetakan user itu dalam melakukan activity, entah itu melakukan activity dalam hal platform digital atau sebelumnya. Jadi kita bisa melihat ini sebagai aspek untuk mereview dari sebuah platform, atau mungkin kita melihat activity-nya dulu tanpa melihat platformnya. Nanti activity itu baru diterjemahkan ke dalam bentuk platform ya. Jadi sebetulnya ketika kita merancang user journey mapping ini, sebetulnya kalau kita melihat tujuannya cukup teman-teman ya, cukup spesifik ya. Yang pertama, kita akhirnya lebih memahami experience usernya kayak gimana. Kita bisa mengidentifikasi pain point user, menyoroti peluang untuk improvement sistem, terus bahkan kita mungkin bisa melihat field description-nya mereka dan lain sebagainya, termasuk memahami tentang persona itu sendiri, yang mungkin saja ketika kita mendevelop dari tugas sebelumnya itu mungkin ada hal-hal yang baru ditemukan di sini, di mana di user journey mapping, termasuk kita akhirnya dapat mengukur dan memonitor dampak. Lalu setelahnya, jadi teman-teman ketika sudah merancang user journey mapping ya, kita nanti di sini akan masuk ke point of view dan Homegui equation ya. Jadi point of view itu sebetulnya adalah pernyataan ya, statement yang merinci perspektif atau point of view sendiri itu dari pengguna terhadap suatu isu atau masalah teman-teman. Jadi ini akan sangat membantu untuk mendefinisikan masalah dari perspektifnya mereka, yang nggak bisa dipungkiri ini sebagai langkah awal dalam proses desain yang orientasinya user centric. Nah, jadi point of view itu nanti akan saya beri contoh ya. Jadi point of view-nya apa sih? Jadi point of view-nya itu ya usernya siapa, kebutuhannya apa, dan insight-nya apa. Kita harus menguji terhadap ada insight-nya atau enggak. Mungkin ini sempat saya sampaikan di pertemuan minggu lalu ya, saya singgung juga. Lalu kita masuk ke Homegui. Jadi Homegui itu adalah pertanyaan. Kalau tadi pernyataan, kalau ini pertanyaan, diulik lagi, ditweak lagi pernyataan tersebut menjadi sebuah pertanyaan yang untuk merumuskan ide-ide. Jadi brainstorm idenya, nanti kita bisa masuk ke Homegui equation ini teman-teman. Ini contoh ya, ini saya ingatkan lagi, ini contoh minggu lalu. Jadi misal contohnya kita melihat dari beberapa waktu lalu, waktu COVID ya, sempat rame terutama di pengguna listrik pasca bayar ya, yang dia waktu pas COVID itu ternyata ada pelonjakan pembayaran. Saya pun merasakan seperti itu. Nah, teman-teman mungkin ada yang merasakan seperti itu. Nah, kita lihat sebetulnya isunya sangat melebar ya. Ada yang bilang itu adalah karena kebijakan, ada karena aturan, ada karena mungkin yang karena adanya COVID, social distancing. Jadi akhirnya petugas catat meter itu merecap pencatatan itu dalam beberapa bulan sekali. Ini user persona, kita sudah melewati ini ya. Jadi kita tahu siapa yang kita sasar, dengan spesifik kita merumuskan ke dalam bentuk user persona. Lalu kita bikin empathy map-nya yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, ini contohnya customer journey-nya. Jadi
Yang saya contohkan ini ketika user itu membayar tagihan listrik pasca bayar itu gimana sih. Jadi kita nanti akan membuat steppingnya ya, membuat step-stepnya, lalu nanti kita setelah membuat stepnya kita nanti coba bikin keyword emosinya. Jadi apakah dia biasa aja, tidak senang, atau mungkin senang. Nah nanti kita bisa tuliskan expression deskripsinya. Jadi ternyata mengapa dia biasa aja, mengapa dia tidak senang, kita tulis di sini. Contohnya ketika waktu pas menyiapkan nomor pelanggan untuk membayar dia, entah itu di Indomaret atau mungkin membayar secara manual atau mungkin di mana, di platform ya, di marketplace ya. Jadi dia harus mencari nomor pelanggannya dulu, yang mungkin membutuhkan waktu ya teman-teman. Nah itu akhirnya nantinya yang bagian bawah dari customer journey mapping ini ada analisis kebutuhan. Jadi kalian bisa mendeskripsikan dari masing-masing ini untuk mencoba menganalisis sebetulnya kebutuhan simpelnya itu apa. Oh ternyata mereka zaman sekarang mungkin terlalu banyak nomor yang disimpan. Akhirnya mungkin salah satu solusinya adalah nomor pelanggan itu dapat dikonversi menjadi nomor HP misalnya. Nah kayak gitu, dan beberapa tahapan yang lain. Nah ini setelahnya. Jadi setelah teman-teman ya, setelah masuk customer journey mapping, kita masuk point of view. Jadi point of view ini kita bisa atur, mungkin ini dihilangkan nggak apa-apa, jadi need sama insight. Jadi kalian bisa masuk ke need-nya apa, contohnya itu mengidentifikasi nomor pelanggan dengan mudah. Dan insight-nya apa? Insight ini untuk kita men-challenge lagi dengan pernyataan, apakah ternyata kebutuhan itu relatif punya insight atau enggak. Contohnya, user menginginkan nomor pelanggan dengan mudah karena banyak nomor-nomor lain selain keperluan pribadi seperti nomor pribadi yang cenderung sulit untuk dihafalkan. Karena ternyata saking banyaknya digit itu ya pasti user itu akan sulit untuk menghafalkan. Nah insight-nya kayak gitu. Insight-nya seperti itu ya. Jadi akhirnya point of view-nya, jadi setelah kita dapat point of view, kita langsung merancang itu menjadi point of view Madlib ya. Jadi di dalam sebuah statement yang panjang. Contohnya, jadi butuh karena apa? Karenanya itu ngambil dari insight ini. Ngambilnya dari insight ini ya teman-teman ya. Jadi point of view-nya adalah ibu rumah tangga butuh nomor pelanggan, mengakses nomor pelanggan dengan mudah karena insight-nya apa? Karena sudah terlalu banyak nomor untuk keperluan lain yang harus disimpan, atau mungkin karena user tidak mudah untuk banyak menghafalkan nomor gitu aja, nggak apa-apa. Nah terus akhirnya kita challenge menjadi sebuah homage equation. Jadi homage-nya bagaimana kita bisa membuat nomor pelanggan agar lebih mudah untuk diakses. Ini pertanyaan ini ya. Jadi homage equation ini nanti kita bisa jadikan sebuah brainstorming idenya. Jadi brainstorming idenya nanti kita tulis saja idenya sebanyak-banyaknya jawaban dari hasil homage equation ini untuk menentukan apa ide-ide yang mungkin bisa dipropose. Kita tulis saja dulu, nggak perlu dilihat itu nanti akan masuk di aplikasi atau enggak. Ditulis saja dulu sebanyak-banyaknya, nanti baru kita akan coba petakan ya, mana yang bisa disolusikan di dalam bentuk aplikasi atau website, atau mungkin disolusikan dalam bentuk kebijakan, atau mungkin disolusikan dalam bentuk hal-hal yang lain, seperti contohnya nanti ditaruh di rumah, atau mungkin solusinya untuk mereka sendiri, atau mungkin untuk PLN-nya ya. Jadi teman-teman silakan dari hasil homage equation itu diturunkan ke dalam bentuk brainstorming. Nah utamanya dari materi ini itu teman-teman ya, meskipun saya coba menjelaskan hubungannya dengan nanti ketika kita mendesain UI UX kayak gimana. Jadi ini mungkin dulu sudah sempat saya sampaikan juga, saya menyinggung aja bahwa setelah dari sana rekan-rekan sudah tahu akhirnya kebutuhannya ini loh, daftar kebutuhannya ini nanti silahkan teman-teman membuat user flow-nya ya. Kita sudah membuat user flow-nya, atau mungkin membuat sistem journey-nya dulu ya. Jadi ternyata sudah tahu kebutuhannya, sudah tahu kebutuhannya, akhirnya kalian membuat sistem journey-nya dari A sampai Z. Ketika dia mau membayar
sampai selesai membayar itu role-nya bagaimana, itu boleh. Lalu setelahnya nanti kalian bikin user flow itu area non linear ya, jadi semacam informasi arsitektur ya, atau bahkan bercabang gitu. Saya yakin kalian paham, atau mungkin istilah umumnya ada flowchart. Meskipun yang kalau di UI UX kita lebih familiar dengan istilah user flow. Lalu user story, kalau user story ini kayaknya nggak perlu ya. Ini biasanya user story ini digunakan untuk menerjemahkan fitur itu ke dalam bentuk deskripsi ya. Ini biasanya user story digunakan untuk teman-teman develop biar lebih paham. Jadi masing-masing fitur itu fungsinya seperti apa dari perspektif pengguna. Ini contohnya teman-teman ya. Jadi user journey, maksudnya sistem journey-nya dari dari 1 sampai selesai, dari A sampai Z kayak gimana. Nah, habis itu diterjemahkan ke dalam bentuk user flow ya. Yang itu kita akhirnya lebih tahu tentang tingkat complexity dari sebuah sistem. Ini anu aja, ini saya skip aja ya. Jadi ini kalau sudah nanti teman-teman bisa develop wireframe-nya karena sudah ketahuan ya kebutuhan teknisnya kayak gimana. Nanti kita bikin wireframe itu seperti layaknya sketsa ya. Jadi kita mengapa harapannya sih rekan-rekan kalian bisa membuat wireframe-nya dulu atau rentetan kasar untuk memastikan kalau dari hasil analisa kebutuhannya ini masuk di dalam wireframe. Meskipun kalau misal kalian sudah advance, sudah experience untuk mengerjakan project itu banyak, biasanya ini di skip nggak masalah ya, karena rekan kalian sudah punya pattern yang bagus ya untuk menerjemahkan itu secara langsung di high fidelity. Itu sebetulnya nggak masalah, yang karena cukup banyak desainer yang seperti itu juga ada ya. Jadi karakteristik wireframe itu ya sederhana, struktur ya hierarki, navigasi, konten itu hal yang paling utama, dan fungsi kita fokusnya ke sini aja dulu. Tidak perlu untuk dibuat visual yang serapi mungkin, karena kita fokusnya di sini itu untuk memetakan layoutnya terlebih dahulu. Ini adalah contoh teman-teman ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu sumber ya. Jadi saya sempat mengerjakan website produknya dari Philips ya. Saya mendapatkan dokumen itu dari mereka ya, termasuk guideline-nya. Jadi saya pelajari, ternyata keren banget. Jadi brand identity guideline-nya keren banget. Jadi dia mencoba memetakan dalam setiap halaman tuh orientasinya seperti apa. Jadi hierarkinya kayak gimana. Jadi ini saya ambil dari mereka. Jadi halaman yang relatif ada di depan itu ya orientasinya itu fokusnya ke orientasi user ya. Ya highlight saja. Nanti semakin ke dalam harusnya semakin engage. Jadi semakin ke dalam semakin engage. Kalau secara hierarki visual dalam satu frame, semakin ke bawah ya semakin engage. Jadi yang atas oriented, terus select sama engage. Jadi detail-detail itu ada di bawah, highlight itu ada di atas. Keunggulan wireframe ya, fokus pada struktur, komunikasi ide, dan penghematan waktu dan biaya. Meskipun ada beberapa yang menganggap wireframe ini malah boros ya, karena kita harus dulu. Jadi kita lihat perspektifnya dulu. Kalau kalian belum paham tentang detailnya, kalian ya bisa bikin wireframe. Tapi kalau sudah paham detailnya, itu high fidelity nggak apa-apa. Ini saya skip aja. Ini beberapa contoh ya. Jadi wireframe secara teknis tidak ada acuan baku, bahkan kalian bisa membuat ini secara Rocksketch ya, atau menggunakan beberapa platform. Kalau menggunakan platform banyak banget, termasuk ya Figma ada, template ada, ini ada yang namanya Mockup juga, itu sudah ada template-nya, tinggal drag and drop, kalian bisa menggunakan itu. Ada banyak banget ya, Balsamiq, terus UXPin, Visma, Mockup, InVision App, meskipun InVision App akhir tahun ini tutup ya, Figma, Mockflow, dan lain-lain. Nah, jadi tugasnya adalah kalian membuat 4 kanvas ya. Kalau kemarin 2 ya, sekarang 4 dari hasil pemetaannya teman-teman tentang isu lingkungan minggu lalu ya. Jadi bikin user journey map, bikin point of view analysis, bikin home equation, dan user flow dengan contoh yang sudah saya berikan tadi ya. Sementara kalian langsung bikin aja. Jadi mana di Figma Jam kita bersama kemarin, nanti kalau
kalau perlu saya kasihkan template lagi, nanti akan saya update ya. Cuman harapan saya silahkan coba di develop, nanti kalau ada satu mahasiswa yang rasanya sudah oke ya, nanti silahkan mungkin teman-teman lain menduplikat templatenya boleh, tapi jangan isinya ya, jangan isinya. Outputnya dalam bentuk file PDF dikumpulkan di Classroom ya, deadline sesuai yang tertera. Jadi sekali lagi kalian harus melihat deadline yang ada di mana, yang ada di Classroom ya, jangan sampai tertinggal. Ada yang, karena saya cek ada beberapa mahasiswa yang WA saya baru mau akan mengumpulkan tugas pertama malah ya. Cuman yang jelas ini sudah saya sampaikan ke kalian di pertemuan kedua ya, di tugas pertama, kalau kita sepakat untuk menerapkan close up vision. Jadi yang sudah telat ya sudah ya, kita saya nggak bisa ngasih toleransi, meskipun di pertemuan pertama kemarin mungkin kalau ada toleransi hanya satu aja di pertemuan pertama yang tugas pertama aja dulu, itu dua minggu yang lalu ya, toleransi untuk dikirimkan ke WA. Tapi karena kita sudah sepakat, biar nggak juga nanti iri-irian dengan teman-teman yang lain, nanti kalau ada yang ngumpulin ternyata mendapatkan nilai ya yang pastinya nanti mungkin khawatir ada yang protes ya dari teman-teman yang ngumpulin tugas secara tepat waktu. Jadi mohon rekan-rekan mahasiswa bekerja secara kooperatif ya. Di sisi lain saya dalam satu semester ini mengajar banyak kelas, khawatirnya nanti kalau kalian mengumpulkan tugas di luar dari sistem yang sudah kita sepakati di Classroom dan dengan deadline yang sudah sepakati, nanti malah repot ya, saya harus tracking satu-satu, itu malah repot, nanti kasihan yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, kalian bisa absen ya, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa di grup. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.